Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafia dengan NIM 22040450401 dari kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kontrol diri dan kematangan emosional. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, pengertian kontrol diri. Pakar psikologi kontrol diri Lazarus 1976 menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk mengontrol perilaku guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Secara sederhana, Gleitman 1999 mengatakan bahwa kontrol diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan tanpa terhalangi oleh rintangan maupun kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Jadi, kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Kontrol diri berkaitan erat pula dengan keterampilan emosional. Nah, keterampilan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan perasaan. Melalui keterampilan emosional, seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, serta mengatur suasana hati. Secara singkat, keterampilan emosi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan dengan orang lain. Jelas, bila seorang individu memiliki keterampilan emosi yang tinggi, dapat hidup lebih bahagia dan sukses karena kepercayaan dirinya, serta mampu menguasai emosi atau mempunyai kesehatan mental yang sangat baik. Carey dan Peter 1999 menyatakan bahwa keterampilan emosi memungkinkan individu untuk dapat merasakan dan memahami dengan benar. Selanjutnya, mampu menggunakan daya dan kepekaan emosi sebagai energi, informasi, dan pengaruh yang manusiawi. Sebaliknya, bila individu tidak memiliki kematangan emosi, maka akan sulit untuk mengolah emosi dengan baik dalam bekerja. Keterampilan emosional menuntut diri sendiri untuk belajar menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Keterampilan emosional mencakup 3 unsur penting, yaitu yang pertama, kecakapan pribadi atau mengelola diri sendiri. Kemudian yang kedua, keterampilan interpersonal, dan yang ketiga, keterampilan sosial atau kepandaian dalam mengunggah tanggapan yang dikehendaki. Selanjutnya, aspek-aspek kontrol diri. Averill 1973 mengatakan secara umum, kontrol diri dibedakan atas 3 kategori utama, yaitu pertama, mengontrol perilaku. Mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku dibedakan atas 2 komponen, yaitu pertama, kemampuan mengatur pelaksanaan. Kemampuan mengatur pelaksanaan yaitu menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri ataukah orang lain, atau sesuatu di luar dirinya. Yang kedua, kemampuan mengatur stimulus. Kemampuan mengatur stimulus yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Yang kedua, mengontrol kognitif. Mengontrol kognitif merupakan cara seseorang dalam menafsirkan, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif. Mengontrol kognitif merupakan kemampuan dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi tekanan. Terdapat 2 komponen mengontrol kognitif, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memperoleh informasi. Kemudian yang kedua, kemampuan melakukan penelitian.
Nah, dengan informasi yang dimiliki individu terkait suatu kejadian yang tidak menyenangkan, maka individu dapat mengantisipasinya dengan berbagai pertimbangan serta bisa menilai dan menafsirkan kejadian tersebut. Kemudian, ketiga, mengontrol keputusan. Mengontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih dan menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan akan berfungsi baik bila mana individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan. Mengacu pada aspek-aspek kontrol diri sebagaimana dikemukakan oleh Averill 1973, dapat disimpulkan bahwa kemampuan kontrol diri mencakup: yang pertama, kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, dan kemampuan mengambil keputusan. Selanjutnya, pembahasan tentang cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Kontrol diri menggambarkan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungan pribadi sebagai kebutuhan intrinsik. Nah, secara umum, strategi untuk memaksimalkan kontrol diri dapat digolongkan dalam 3 kategori Wandersman dalam Holahan dan Wandersman 1987, yaitu pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Pada prinsipnya, arah ini menempatkan objek atau lingkungan sebagai sentral atau pusat pengembangan. Contohnya seperti mengubah tata letak perabotan atau fungsi ruangan dalam mengurangi kebosanan di dalam rumah atau tempat kerja. Kemudian yang kedua, memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya seperti melatih diri mengantisipasi hal-hal atau kondisi yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam pengaturan lingkungan. Misalnya seperti menggunakan waktu dan posisi individu dalam situasi atau lingkungan tertentu. Menurut Zulriska 2010, teknik-teknik untuk melatih disiplin dan menahan diri dapat dilakukan dengan cara-cara. Yang pertama, tuliskan kontrak antar diri Anda sendiri untuk berkomitmen melakukan satu hal yang akan membawa Anda pada level tingkat tertinggi. Kemudian yang kedua, membayangkan betapa menyenangkan hal yang akan diperoleh jika kita bisa menahan diri. Fokus pada rasa senang yang akan kita peroleh mampu membuat kita menahan diri, sebab kita hanya berkonsentrasi pada rasa senang yang akan kita dapatkan. Kemudian berikan reward pada diri sendiri dan katakan pada diri kita bahwa kita hebat. Kemudian yang ketiga, berkarya. Berkarya bisa dalam berbagai bentuk kegiatan, terutama berkarya sebaik-baiknya dalam pekerjaan yang ditekuni, apapun jenisnya. Dengan bekerja maksimal, tidak akan ada tempat untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Jika individu sudah sampai ke tahap berkarya dan bisa mengaktualisasi dirinya, hal ini membuat dirinya lebih puas. Kemudian yang keempat, mengandalkan suasana hati. Hati atau kalbu adalah pusat kekuatan psikis. Hati atau kalbu yang membimbing akal dan pikiran kita. Mengendalikan suasana hati berarti selalu memberikan kalbu sehingga senantiasa memperlancarkan rasa syukur, rendah hati, kasih sayang, dan sikap optimis. Kemudian yang terakhir, mengendalikan pikiran. Dimensi pikir merupakan faktor penentu sikap dan perilaku individu. Individu yang memiliki persepsi atau pikiran yang benar akan membentuk suatu proses atau aktivitas yang benar. Sebaliknya, persepsi yang keliru atau negatif akan membentuk pula sikap dan perilaku yang keliru. Kemudian, mengapa penting memiliki self-control atau kontrol diri? Pertama, kontrol diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain. Hal ini dikarenakan kita adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup dalam suatu kelompok atau masyarakat yang tidak bisa hidup sendirian. Seluruh kebutuhan hidup kita atau fisiologis terpenuh dari bantuan orang lain.
Begitu pula dengan kebutuhan psikologis dan sosial kita. Oleh karena itu, agar kita dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup, dibutuhkan kerjasama dengan orang lain, dan kerjasama yang dapat berlangsung dengan baik jika kita mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, kontrol diri memiliki peran dalam menunjang siapa diri kita. Seringkali seseorang memberikan penilaian dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kontrol diri merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola dan mengendalikan perilaku kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai kontrol diri dan kematangan emosional. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.